Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Nah, kayak mana keadaannya pagi ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah sudah pada sarapan. Biar kuat, biar belajarnya lancar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, supaya kegiatan belajarnya lancar, kita berdoa dulu. Nah, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan ketua kelasnya, Mas Egi ya. Silakan Mas Egi. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari wahya sirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, dengan berdoa tadi, semoga kegiatan kita lancar dan ilmunya barokah untuk hari ini. Nah, sudah Bapak cek, sepertinya hadir. Nah, ada yang tidak hadir karena sakit ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan yang tidak datang, tidak hadir lekas sembuh. Amin. Nah, sebentar Bapak tampilkan dulu. Kelihatan? Kelihatan yang Bapak tampilkan? Layar? Nah, sebelum kita lanjut, kita bernyanyi bersama dahulu ya. Ikutin alunan musiknya. Siap? Siap. Yang semangat ya. Kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Pancasila akulah dukung aklamasi Santosa di bangsa ya, terima kasih. Semoga dengan bernyanyi lagu ini semangat kebangsaan dalam diri kita semakin kuat dan kita semakin cinta terhadap tanah air. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah belajar tema 4, subtema pertama di pembelajaran pertama. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran kedua, masih tentang hak dan kewajiban. Ya. Baiklah anak-anak, di layar sudah ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang akan kalian capai hari ini. Secara garis besarnya saja Bapak sampaikan. Itu yang pertama, kalian diharapkan dapat menganalisis hak dan kewajiban.
Kemudian yang kedua, kalian dapat membuat kalimat saran dari penyelesaian masalah sederhana. Nah, dalam pembelajaran hari ini, ada nilai yang Bapak ambil KG. Ya. Yang pertama, nilai dari sikap. Yang kedua, nilai pengetahuan. Dan yang terakhir, nilai keterampilan. Materi berikutnya. Nah, nak nonton video dah? Mau, nah, ini ada video. Bagus sekali videonya. Nah, berisi tentang materi hari ini. Ya. Perhatiin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Heri. Kali ini kita belajar tentang hak dan kewajiban. Apakah kalian ingat apa itu hak dan kewajiban? Ya, benar. Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapat oleh seseorang. Nah, sebagai seorang anak, kalian juga memiliki hak. Baik itu hak di rumah ataupun hak di sekolah. Nah, contoh hak kalian di rumah, yang pertama adalah hak bermain dan belajar. Kedua, hak mendapatkan makanan dan pakaian. Yang ketiga, hak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan. Dan yang keempat, hak untuk berpendapat. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Sedangkan hak kalian di sekolah, itu yang pertama adalah hak mendapatkan bimbingan dan pelajaran dari guru. Yang kedua, hak untuk bertanya apabila kalian tidak paham. Yang ketiga, hak mendapat nilai dan rapor. Dan yang keempat, hak bermain bersama teman. Kedua, kewajiban adalah segala hal yang harus kita laksanakan. Contoh kewajiban kalian di rumah adalah pertama, membantu orang tua. Yang kedua, patuh terhadap orang tua. Dan ketiga, wajib menjaga nama baik keluarga. Kewajiban kalian di sekolah diantaranya yang pertama, wajib belajar dengan baik. Yang kedua, wajib mematuhi aturan sekolah. Yang ketiga, wajib bersikap baik kepada teman. Nah, itulah contoh hak dan kewajiban kalian sebagai seorang anak, baik di rumah ataupun di sekolah. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak bapak semuanya sudah tengok kan videonya? Nah, berisi tentang materi apa tadi? Kewajiban dan hak. Tentang hak dan kewajiban. Nah, dari video tadi, bukan orang tua saja yang punya hak dan kewajiban, tapi kalian sebagai anak juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang seharusnya didapat oleh seseorang. Nah, baik itu dalam keluarga, kalau untuk kalian, ataupun di sekolah. Nah, ya. Ini. Kemudian, kewajiban. Nah, kewajiban itu apa? Kewajiban itu adalah segala hal yang harus kita laksanakan. Nah, kewajiban kalian ya bisa di rumah sebagai seorang anak, kemudian
kewajiban juga ada di sekolah. Anak-anak. Nah, selanjutnya Bapak ada teks yang berjudul bersyukur memiliki pakaian. Kalian baca, ya, kalian baca, kemudian kalian amati. Nah, teks ini ada di lembar kerja yang sudah Bapak titipkan tadi di orang tua kalian. Nah, boleh diambil lembar kerjanya. Kalau misalnya di layar kurang jelas, boleh dibaca di dalam lembar kerja teksnya. Nah, terlihat teksnya tentang bersyukur memiliki pakaian. Ya, ini yang bagian kedua. Nah, dari teks dan video tadi, nah tugasnya kalian analisa mana yang hak dan kewajiban di dalam keluarga, kewajiban kalian. Kemudian kalian pilah-pilah mana yang hak dan kewajiban kalian sebagai murid atau warga sekolah, ya. Nah, nanti hasil kerjanya kalian tuliskan di dalam tabel, di dalam lembar kerja, ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Nah, silakan dikerjakan secara mandiri ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit. Isinya yang semangat ya. Pakai senyum. Nah. Sudah ya? Ya, kita tunggu teman yang lain. Diisi, dituliskan 3-3 ya. Pak. Ya. Apa Tiara? Pak, kaget Tiara yang nyebutin, Pak. Oke, boleh. Nah, ini senang Bapak nih. Belum disuruh dia sudah nawarkan diri. Nah, ini hebat. Kawan anak-anak yang lain pasti sama nih. Hebat-hebat semua anak kelas 3 nih. Kami Pak yang baca, Pak. Iya, nanti kita gantian ya. Kita dapat giliran semua. Pak dicek. Ya, dicek kembali hasil kerjanya, dicek lagi. Buat dituliskan 3-3 ya. Hak dan kewajiban keluarga 3, hak dan kewajiban sebagai warga sekolah 3. Dina sudah? Ya. Abil sudah? Si Diki, mana Diki? Ya, Pak. Ya, nah. Tetap di ini ya. Oke, siapa yang mau bacakan hasil kerjanya duluan? Kami, Pak. Yang mana nih? Ayo. Boleh. Junior dulu. Nanti kawan yang lain dengerin ya. Kalau misalnya junior nyampaikan, kawan yang lain dengerin, sudah tuh ditanggepin. Nah, dikasih kritik dan sarannya kalau junior sudah membacakan hasilnya. Silakan junior. Mendapatkan Hak dalam keluarga apa junior? anak dalam keluarga. Mendapatkan pakaian dari orang tua. Oh, pintar. Main. Yo. Nah, cukup. Bagus, junior. Nih si Egi. Pak. Apa? Hak dalam sekolah ya, Pak. Ya, sebagai warga sekolah. Mendapatkan seragam olahraga
baju tim, baju batik yang sama. Ya, mendapatkan seragam atau batik yang sama. Oh ya, itu hak sebagai warga sekolah. Ya, boleh. Nah, kalau kewajiban sebagai warga sekolah, nah, siapa yang menyampaikan nih kelompok si anu nih, Diana? Kewajiban sebagai warga sekolah. Bentar, giliran ya. Kewajiban sebagai warga sekolah. Diana atau Indri? Siapa yang menyampaikan? Belajar dengan baik. Oke, belajar dengan baik, Pak. Katanya kewajiban. Yo, pintar. Mendapatkan pengajaran dari guru. Dapatkan pengajaran dari guru. Oh iya, haknya dari sebagai warga sekolah ya. Sekarang, Darsa. Mendapatkan nilai. Dapatkan nilai. Oke, bagus. Itu kewajiban hak sebagai warga sekolah. Nah, sekarang siapa yang mau nanggepin? Pak. Siapa nih? Egi. Egi, silakan Egi. Jawaban betul semua, Pak. Jawaban dari kawan-kawan hampir sama semua, betul semua. Yo. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Egi dan mau kawan-kawan semuanya. Tepuk tangan. Wah, hebat nih. Abil mau ngasih tanggapan juga? Oh. Iya, Abil senyum-senyum. Tidak apa-apa. Kawan yang lain ada yang mau ngasih masukan? Nah, oke, dari yang disampaikan tadi terus ditanggapin sama Egi, hasilnya betul semua, Pak. Iya, hak dan kewajiban itu yang disampaikan dengan kalian adalah memang benar, tapi masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Contoh kewajiban di rumah misalnya, menjaga nama baik keluarga, itu contoh kewajiban juga. Menghormati orang tua, itu kewajiban. Nah, sekarang Bapak tanya nih, misal nih ada nengok kawan balik sekolah, belum ganti baju, langsung makan atau langsung pergi main, kira-kira boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau misalnya tidak boleh, macam mana negurnya ngomonginnya? Siapa yang bisa ngasih masukan, yang ngasih saran? Misalnya, misal si Udin balik sekolah, makan langsung main, masih pakai baju sekolah. Apa yang bisa ngasih? Yuk Junior nih hebat. Coba, kira-kira. Kata Junior, seharusnya si Udin ganti baju dulu. Oke, bagus. Nah, apa yang disampaikan si Junior tadi itu adalah salah satu contoh saran atau pendapat untuk kawan kalau melakukan kekeliruan. Nah, Bapak ada film lagi nih, bagus filmnya. Mau nonton lagi enggak? Nah, ini berkaitan dengan yang disampaikan Junior tadi, yaitu kalimat saran. Nah, ini ada videonya. Kalau misalnya nanti mau nonton lagi di rumah, ada nih linknya, nanti Bapak kirimkan ke YouTube, ke WA. Nah, sekarang perhatikan ya. Diamati, diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa kembali dengan Pak Heri. Hari ini kita belajar tentang kalimat saran. Apakah kalian masih ingat apa itu kalimat saran? Iya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi, yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kalian akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, yaitu kalian harus menggunakan bahasa yang sopan.
agar orang lain tidak tersinggung karena saran yang kita sampaikan. Nah, menulis kalimat saran biasanya menggunakan kata-kata pertama, sebaiknya, kedua, alangkah baiknya, ketiga, seharusnya, dan masih banyak lain sebagainya. Contoh kalimat saran adalah pertama, sebaiknya kamu belajar dengan lebih giat lagi agar naik kelas. Kedua, alangkah baiknya kamu izin kepada orang tuamu lebih dahulu jika kamu ingin pergi bermain. Ketiga, seharusnya kamu minum obat dari dokter dengan teratur agar lekas sembuh. Nah, anak-anak, kalian harus memberikan saran jika teman kalian melakukan sesuatu yang keliru. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah Bapak tayangkan videonya. Tentang apa videonya? Tentang kalimat saran. Tentang kalimat saran. Nah, nampaknya lesu nih, Bapak Manu dulu. Mana semangatmu? Ini Mana semangatmu? semangatku. Wah, anu dulu dari yang di Talang Lado dulu nih. Mana semangatmu? Ini semangat. Yang di ini Tiara dan kawan-kawan nih. Mana semangatmu? Wih, mantap. Nih masih sarapannya 2 piring nih. Abil dan kawan-kawan nih, Abil dan kawan-kawan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, ini makannya setengah piring nih. Nah, junior sama kawan-kawan. Mana semangatmu? Oh, luar biasa. Nampaknya nih sarapannya banyak-banyak nih. Jadi, tapi bagus itu. Nah, ya anak-anak ya. Iya, lanjut. Nah, dari video tadi itu berisi tentang kalimat saran. Benar kata si siapa tadi? Kalimat saran isinya. Nah, kalimat saran itu apa? Kalimat yang berisi pendapat yang diberikan kepada seseorang tentang suatu masalah. Nah, kemudian kalimat saran biasanya menggunakan kata pertama itu sebaiknya, ya. Kemudian alangkah baiknya. Yang ketiga apa? Apa yang bisa baca? Yang ketiga apa nih? Nah, ya, yang ketiga seharusnya. Nah, Nana, ini ada contoh kalimat saran. Ya. Nah, siapa yang mau baca? Yang pertama nih. Kami Nah, si gantian si Mirza, coba. saya kamu. Enggak kedengaran. Nah, coba yang ini si Abil, baca Abil, contoh kalimat saran yang pertama, Abil. Di HP, di layar nampak kan? Sebaiknya kan lebih Di layar nampak? ya, kan sebaiknya kamu belajar dengan lebih giat agar naik kelas. Ya, sebaiknya kamu belajar lebih giat lagi agar naik kelas. Oke. Yang kedua, nah siapa nih si di samping junior nih, siapa samping junior nih? Samping kanan junior. Kevin, coba Pin, baca Pin. Kalimat saran. 2. Jika kamu bermain alangkah baiknya kamu meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu.
Iya. Yang kedua, jika kamu bermain, alangkah baiknya kamu minta izin kepada orang tua terlebih dahulu. Nah, yang ketiga nih, coba si Valen, mana Valen? Bapak tidak nampak Valen nih, Valen. Valennya tidak masuk layar. Halo Valen, ada Valen? Tiara, Valen di mana? Seharusnya kamu ini Pak. Oh ya, tidak kelihatan. Ya, nampak jarinya baik, tapi tidak apa-apa ya. Minum obat dari dokter dengan teratur agar Nah, yang ketiga, seharusnya kamu minum obat dari dokter dengan teratur agar lekas sembuh. Nah, dari yang kalian bacakan tadi, dari contoh-contoh tadi, kalian analisa, kalian lihat, kira-kira kalimat saran yang mana dari tiga ini, mana yang pas dengan masalah yang Bapak tuliskan di lembar kerja. Nah, di lembar kerja itu ada masalah. Nah, kira-kira mana yang pas kalimat saran dari tiga ini. Nah, kemudian kalian pilih, ya. Kalian pilih kalimat saran yang pas yang mana. Nah, tuliskan. Nah, kemudian selanjutnya, nah, pertanyakan masalah berikut. Nah, ini ada masalah di sini. Udin minta dibelikan baju baru di lemari. Udin minta dibelikan baju baru di lemari. Baju Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, ada 3. Seperti yang Bapak tuliskan di lembar kerja. Nah, jadi yang pertama tadi ada masalah, kalian pilih saran yang mana yang pas. Kemudian yang ini dari 3 masalah ini kalian buat kalimat sarannya. Ya. Tuliskan di dalam lembar kerja. Ya, silakan kerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Ya. Silakan kerjakan secara mandiri. Dibaca di lembar kerja informasinya ada di situ sama video yang kalian tengok tadi. Ingat-ingat. Nah, itu ada kaitannya dengan tugas yang Bapak kasih. Diisi bagus-bagus, tulisannya yang rapi ya. Yang pertama sudah, yang kedua sudah belum? Nah. Ya, Pak. Pak. Sudah ya? Sudah semua? Sudah. Ya. Nah, kalau sudah, seperti tadi, dibacakan hasil kerjanya. Nah, mulai dari menganalisa masalah tadi, milih-milih yang pas, kemudian lanjut dengan kalimat yang kalian buat. Ya. Di permasalahan yang pertama, kira-kira contoh kalimat saran yang pas untuk yang di atas tadi yang mana? Nah, dari yang sini, yang tadi, di atas. Di bawah ini ada Nah, Junior coba. Dari contoh kalimat saran di atas yang tepat untuk masalah berikut. Karena tergesa-gesa Lani langsung pergi ke rumah teman. Jawab yang nomor 2. Oh, karena masalahnya tadi karena tergesa-gesa, Lani
nggak minta izin sama orang tua. Jadi kata si junior jawabannya yang nomor 2. Ini sarannya kalau menurut junior yang pas tuh, jika kamu bermain alangkah baiknya kamu meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu. Nah, dari jawaban junior ini siapa yang mau nanggapin? Udah benar atau belum? Siapa yang mau nanggapin? Ya, siapa? Tunjuk tangan. Nah, Zul. Apa, Zul? Sudah, Pak. Oh, berarti jawabannya sudah pas ya? Oke, bagus. Terima kasih untuk Junior sama Azul dan kawan-kawan. Nah, di bawahnya, nah ini baru masuk yang ke berikutnya. Nah, dari masalah 3 ini, nah kan Bapak minta buat kalimat saran. Nah, ini masalahnya yang pertama, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak dan masih bagus. Kira-kira kalimat saran yang pas, yang harus dibuat apa nih? Siapa yang mau menyampaikan dulu? Nah, Tiara. Tiara dulu, nanti yang nomor 2 Diana. Sebaiknya Udin tidak minta dibelikan baju baru. Karena sebaiknya Udin tidak diminta dibelikan baju baru karena di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Yo. Tuh. Kemudian yang nomor 2. Diana tadi nomor 2. Masalahnya Benny ingin bermain dengan temannya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Kira-kira sarannya apa? ini, Pak. Apa yang dibuat? Ini, Pak. Apa tadi? Benny yang kuat. Alangkah baiknya Benny ganti baju lagi bermain agar baju tidak rusak. Nah, kata si Diana, alangkah baiknya Benny ganti baju dahulu sebelum bermain agar bajunya tidak rusak. Nah, nanti kita tanggapin ya. Sekarang yang ketiga. Masalahnya, pulang sekolah Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Nah, yang dibuat tadi apa sarannya? Siapa yang mau menyampaikan? Siapa nih? Valen. Nah, Valen silakan. Sebaiknya Lani ganti baju dahulu sebelum Lani tidur agar bajunya tidak kotor. Yo, kata si Valen, sarannya sebaiknya Lani ganti baju dulu supaya bajunya tidak kotor. Nah, sekarang dari jawaban tadi siapa yang mau nanggepin? Kira-kira kalimat saran yang sudah dibuat tadi sudah benar semua belum? Apa yang mau nanggepin nih? Yang mau mengkritiki? Ya, bisa kedengaran? Ada, Pak. Gimana? Banyak agak putus-putus nih. Gimana? Macet, Pak, macet. Macet ya? Nah, Nggak dari jelas, yang Pak. oh ya, maaf ya, putus-putus ini. Dari yang disampaikan tadi, siapa yang mau ngasih tanggapan dari jawaban kawan-kawannya tadi mengenai masalah dan saran yang diberikan? Ya. Benar sekali, Pak. Nah, Junior. Ya, Junior ini paling Semua penting. benar semua. Benar, yang dibuat kawannya benar semua gitu ya. Yo. Ada lagi yang lain kira-kira? Oh, enggak, Pak. Kami beda. Ada enggak? Kalau enggak ada berarti betul semua. Hampir mirip-mirip ya. Ya, Pak. Oke. Nah, ada enggak yang belum dipahami? Apa masih ada yang belum dipahami dari yang Bapak sampaikan dari pelajaran hari ini? Sudah paham semua? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah pahami, kita lanjut kesimpulan. Nah, kira-kira kesimpulan hari ini belajar yang pertama mengenai apa?
Ya, Junior. Ya. Apa Junior? Kewajiban. Yang pertama hak dan kewajiban ya. Kesimpulan yang pertama, nah hak adalah sesuatu yang seharusnya didapat oleh seseorang. Itu hak dan kewajiban kata Junior tadi betul. Nah, kemudian yang kedua tentang apa? Kalimat saran. Nah, iya yang kedua tentang kalimat saran. Nah, kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi pendapat yang diberikan kepada seseorang tentang suatu masalah. Jadi secara keseluruhan kesimpulannya hak dan kewajiban itu dimiliki oleh kita semua, baik orang tua ataupun anak-anak. Nah, kemudian yang kedua kalimat saran itu merupakan pendapat yang diberikan kepada orang lain, ya. Nah, dalam memberikan saran kita harus menggunakan bahasa yang santun. Ya, kalau kita mau ngasih saran ke orang, bahasa yang santun agar orang yang kita kasih saran tidak tersakiti atau tidak tersinggung. Nah, ya. Sudah dipahami semua? Tidak, Pak. Ada yang belum dipahami tidak? Ada yang masih belum dipahami? Sudah? Nah, kayak mana perasaannya belajar hari ini? Senang apa enggak? Tenang. Senang. Coba kasih senyumnya yang manis. Senyum. Cheese. Pak, dengar, Pak. Suaranya putus-putus ya? Tanya, Pak. Oh iya, suaranya putus-putus. Jadi, nah inilah kendala kita belajar dari jauh nih. Kendalanya sinyal. Putus-putus. Jadi kadang suaranya nyampainya lama. Tapi kalian tetap harus semangat ya. Nah, lanjut. Bisa didengar? Nah, ya silakan. PR itu kewajiban, enggak, Pak? PR itu kewajiban apa bukan? Nah, PR itu ya, PR adalah kewajiban sebagai seorang anak di dalam sekolah. Jadi PR itu merupakan salah satu contoh kewajiban anak sebagai warga sekolah. Nah, dan harus dikerjakan di rumah. Ya, bikin PR. Masih banyak contoh yang lain. Nah, tadi kan yang kita pelajari hanya sebagian. Nah, kata si Junior, PR termasuk kewajiban. Iya, PR adalah salah satu contoh kewajiban. Wah, pinter nih Junior. Senang, Pak. Semoga nanti depannya tambah lebih pintar semua. Nah, nanti kalian ya. Sekolah kewajiban enggak, Pak? Sekolah dalam untuk kita ikut sekolah untuk mendapatkan ilmu itu adalah hak. Nah, kewajibannya kita belajar dengan baik. Nah, tuh ya. Kalau sekolah itu hak kita semua, hak anak di seluruh Indonesia itu hak itu sekolah untuk mengikuti sekolah, mendapatkan pendidikan itu maksudnya. Nah, kewajibannya Tiara dan kawan-kawan ya belajar dengan baik supaya hasilnya juga baik. Nah, ya. Nah, nanti di rumah kalian boleh mencoba kembali dengan teman kalian jika ada mengenai kalimat saran, jika ada kawan kalian keliru, kasih saran dengan bahasa yang sopan. Nah, jika ada yang belum dipahami, nanti kita ulang lagi sama Bapak. Kita boleh lanjut melalui WA group. Nah, nanti kalau misalnya belum paham, boleh tanya di WA group dan kita Bapak ulangi kembali. Nah, sebelum Bapak akhiri, nanti kalian kerjakan evaluasi di dalam Google Form. Nanti linknya Bapak kirimkan melalui WA group. Nah, kalian isi, minta pendampingan orang tua untuk membukanya ya. Paham? Ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Nah, tadi yang apa yang apa? Silakan.
Siapa yang mau pimpin doa? Yang paling aktif ini tadi si Junior nih. Silakan Junior, pimpin doa Junior. Mulai. Ya. Baiklah anak-anak. Setelah kita membaca doa, maka pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Nah, tetap di rumah, jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan, ya. Jangan lupa pakai masker. Nah, ini sudah pakai masker semua. Nanti cuci tangan pulang ke rumah, ya. Karena sekarang masih dalam pandemi corona. Nah, Bapak rasa cukup sekian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.